siput. Pada suatu hari yang cerah, Kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana ia bertemu dengan siput yang merangkak dengan lambat. Kancil lalu datang menghampiri siput dengan langkah yang angkuh. "Hai siput," kata Kancil dengan sombong. "apakah kamu berani adu cepat denganku?" Mendengar pertanyaan itu, siput tentu saja terkejut. Ia merasa diejek oleh Kancil. Kancil terkenal dengan larinya yang cepat, sedangkan siput dikenal sebagai si lambat. Walaupun begitu, tanpa ragu, siput menerima ajakan si Kancil. "Baiklah, siapa takut Kancil?" kata siput yang menerima ajakan Kancil. "Aku terima ajakanmu, tapi jangan malu ya kalau nanti justru kamu yang kalah." Hahaha. Seketika Kancil tertawa mendengar ucapan siput. "Mana mungkin kamu bisa mengalahkan aku, siput. Kamu adalah hewan perangkap yang sangat lambat, sedangkan aku si Kancil yang super cepat." Hahaha. Mendengar hal itu, bukannya membatalkan ajakan Kancil, siput justru makin menantang Kancil. "Baik, tentukan saja kapan kita akan berlomba. Kapanpun aku selalu siap." "Hari Minggu besok di lahan sebelah sana," kata Kancil. "pastikan ajak teman-teman yang lain ya, biar bisa melihatku memenangkan lomba." Hahaha. Kancil lalu bergegas pergi dengan tertawa. Sambil menunggu hari perlombaan, siput mengatur taktik agar Kancil bisa merasakan rasa angkuh dan sombongnya dengan kekalahan. Ia segera mengumpulkan semua siput yang ada di sekitar sungai. Mereka berdiskusi tentang trik apa yang akan dilakukan untuk mengalahkan Kancil. Semua tentu saja ingin Kancil kalah, karena sikapnya yang sangat angkuh dan sombong. "Hai teman-temanku, seperti yang kukatakan tadi, kita berkumpul di sini untuk membicarakan trik perlombaan lari dengan Kancil," kata siput yang akan berlomba. "Tapi bagaimana caranya? Kita memang sudah pasti kalah, karena kita merangkak dengan sangat lambat," kata siput yang lain. "Kita harus membagi tugas. Kata siput. Kalian harus berpencar di setiap rerumputan di pinggir sungai, sampai garis finish. Nanti kalau dipanggil Kancil, kalian harus jawab ya." "Ide yang cerdas, kita pasti akan menang." Begitulah perdiskusian antara siput satu dan siput yang lain. Akhirnya datanglah hari perlombaan. Semua siput sudah siap di posisinya masing-masing. Penonton bersorak-sorai dengan ramai. Ada yang mendukung Kancil, ada juga yang mendukung siput. Hingga hitungan dipimpin oleh ketua kelinci dan diikuti oleh hewan lain pertanda bahwa pertandingan dimulai. 1, 2, 3. Begitu lomba dimulai, Kancil berlari dengan sangat kencang. Semua tenaga ia kerahkan agar bisa memenangkan perlombaan itu. Tapi setelah berlari sekian kilometer, napasnya mulai terengah-engah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Namun, ketika ia baru saja istirahat sebentar, ia melihat siput berjalan. "Siput," Kata Kancil. "ya, aku di sini Kancil," Kata siput yang masih berjalan. Kancil lalu berlari kencang meninggalkan siput itu. Dia mulai kehabisan tenaga ketika sampai di bawah pohon besar.
Kancil kembali duduk untuk beristirahat. Tapi kemudian siput datang untuk melewatinya. Siput, Kata Kancil. ya aku di sini Kancil. Begitulah seterusnya, hingga Kancil kelelahan dan siput berhasil memenangkan perlombaan. Di garis finish, Kancil mengakui kekalahannya. Sementara siput yang memenangkan perlombaan hanya tersenyum tipis. Siput tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan, karena sebenarnya kemenangan siput bukan untuk membuktikan bahwa ia lebih cepat, tetapi kemenangan siput ditujukan untuk membuat pelajaran bagi Kancil. Karena Kancil selalu menganggapnya remeh dan selalu sombong kepada teman-teman lainnya. Kancil pun terlihat lesu. Ia menyadari bahwa tidak seharusnya ia mengejek siput seperti itu. Kancil kemudian meminta maaf kepada siput. Mereka kemudian berpesta bersama teman-teman yang lain. Mereka berkumpul untuk merayakan persahabatannya. Nah, begitu tadi cerita tentang si Kancil dan siput dalam perlombaan lari. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, meskipun kita lebih kuat dari orang lain, kita tidak boleh meremehkan, bahkan mengejek mereka. Sifat angkuh dan sombong tidak patut kita berikan kepada mereka yang lemah. Karena setiap makhluk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, hargailah teman kalian dengan saling menghormati dan saling menyayangi. Sampai ketemu di cerita kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan untuk cerita selanjutnya.